Bab 1771. Ini masih dalam keadaan jatuh dari langit. Apakah Chen Ye tidak hanya bertahan, tetapi juga kuat? Mereka merasakan dengan jelas bahwa kaki Chen Ye tidak menggunakan keterampilan bela diri atau senjata, dan ditendang sepenuhnya oleh kekuatan fisik. Semua orang di klan Fentian memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Kekuatan tubuh yang dibanggakan klan Fentian sebenarnya dihancurkan oleh Chen Ye. Dan saya, pada awalnya, menganggap Chen Ye sebagai sampah. Betapa bodohnya ini. Chen Yeyun berdiri di tanah dengan ringan, dan berkata dengan ringan, "Aku mengambil dua gerakanmu, sekarang giliranku." Dia bahkan tidak melihat Fen Kuang, yang telah ditendang, dan berjalan ke sisi Fen Tiangang. Dia tahu betul bahwa Fen Kuang tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan pertempuran. Satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan Fen Kuang sepenuhnya. Faktanya, kekuatan Fen Kuang memang sangat kuat. Baru saja, Chen Ye diserang oleh Fen Kuang di negara bagian Tianyun. Bahkan jika dia memiliki tubuh dewa abadi, agak enggan untuk melawan hanya dengan tubuh fisiknya. Namun, ketika Fen Kuang memukulnya, Chen Ye melihat sekilas pencerahan, yaitu persepsi kekuatan. Dalam sekejap, kekuatan spiritual dan otot Chen Ye bergerak aneh, dan kekuatan pukulan Fen Kuang tersebar dan diimbangi, dan larut beberapa persen. Baru saat itulah dia menahan pukulan Fen Kuang tanpa cedera, tetapi dia masih menderita sedikit cedera. Bagaimanapun, dia baru saja menguasai tubuh ilahi abadi. Dan ketika dia keluar, meskipun dia tidak melakukannya dengan sengaja, dia juga secara tidak sadar menyesuaikan kekuatannya mengikuti perasaan itu. Saat dia memukul Fen Kuang, dia yakin Fen Kuang tidak bisa melawan. Pada saat ini, Fen Tiangang menatap mata Chen Ye, memang luar biasa. Dia tahu bahwa Chen Ye sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ye begitu kuat sehingga dia menyentuh jejak kekuatan hukum di alam primordial. Meskipun masih tersentak-sentak, itu cukup untuk menentang langit. Ditambah dengan kekuatan fisik yang sebanding dengan monster, bakat ini benar-benar terlalu jahat. Kemudian, dia menarik pandangannya dan menghela nafas sedikit. Fen Kuang juga luar biasa. Bahkan, memberinya waktu, dia mungkin melampaui kontestan nomor 1 saat ini dan menjadi generasi muda terbaik dari klan surga pembakaran, tetapi dibandingkan dengan Chen Ye, dia masih jauh di belakang. Saat berikutnya, Fen Tiangang menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia memegang Fen Kuang yang sekarat di tangannya, dia mengangkat tangannya, memberi Fen Kuang ramuan obat, dan melemparkannya ke tempat. Dia melirik dingin pada orang-orang dari klan Fentian, dan berkata, "Apakah ada orang yang menolak untuk menerima Chen Ye? Saya mengizinkan Anda untuk menantangnya." Keheningan mati, tidak ada yang berbicara. Semua anggota klan surga yang terbakar menundukkan kepala mereka. Meskipun mereka berani, mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa jika mereka pergi untuk menantang Chen Ye sekarang, itu hanya untuk mati. Namun, apa yang membara di mata mereka adalah semangat juang. Chen Ye sangat kuat dan menentang langit. Namun kekuatan Chen Ye tidak menghancurkan hati klan Burning Heaven, melainkan menginspirasi semangat juang mereka. Ini adalah garis keturunan yang pantang menyerah. Melihat ini, Fen Tiangang menunjukkan sedikit senyum, hasilnya seperti yang dia harapkan. Chen Ye juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Fen Tiangang ini tampaknya kokoh, tetapi sebenarnya dia sangat cerdas, dan dia menginspirasi seluruh suku melalui dirinya sendiri. Fen Tiangang tiba-tiba melolong panjang, dan seekor elang besar dengan bulu hitam seperti besi halus terbang dari langit. Mata Chen Ye menyipit. Hembusan angin yang dibawa oleh elang ini benar-benar membuat langkah kakinya sedikit bergoyang. Pada saat yang sama, aura yang memancar dari tubuh elang ini juga tidak berdasar. Itu sebenarnya adalah monster dengan darah kuno. Bahkan ada sebagian kecil dari garis keturunan Ling Huang. Tetapi pada saat ini, elang besar ini seperti hewan peliharaan, menggosokkan kepalanya ke tangan besar Fen Tiangang dengan penuh kasih sayang. Fen Tiangang menyentuh kepala Daying, lalu menoleh dan tersenyum pada Chen Ye dan yang lainnya, duduk di punggung Dahei. Tempat konferensi seni bela diri masih agak jauh dari klan Fentian, biarkan Dahei mengirim kami masa lalu. Beberapa kontestan Burning Heaven klan sedikit pemalu, ini adalah monster yang sangat menakutkan. Meskipun mereka tahu bahwa Fen Tiangang telah menaklukkan elang, mereka masih sedikit ragu-ragu dalam langkah mereka. Chen Ye tersenyum dan duduk di belakang elang besar terlebih dahulu. Elang besar itu sedikit tidak senang, dia ingin mengusir Chen Ye, tetapi ketika dia meliriknya, dia merasakan sesuatu.
Ada sedikit ketakutan di mata arogan. Ini adalah ketakutan Chen Ye. Bagaimanapun, Chen Yeke memiliki hubungan dekat dengan keluarga Ling Huang. Di matanya, elang besar ini dengan sedikit napas, ada apa? Adegan ini secara alami diperhatikan oleh Fen Tiangang, dia menatap Chen Ye dengan dalam dan berhenti berbicara. Saya khawatir murid dari Sekte Suanyu ini jauh lebih tidak biasa daripada yang sebelumnya. Ketika orang lain melihat ini, mereka segera duduk di belakang elang, mereka tidak ingin kalah dari orang luar ini. Dengan Chen Ye di sekitar, Daying tidak melakukan apapun pada orang lain. Segera, Fen Tiangang mengendarai elang besar, melayang ke langit, dan pergi ke tempat konferensi seni bela diri. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya dari Sekte Suanyu, ada gua kristal es. Udara dingin yang mengerikan meluap dari gua, yang menakutkan. Di luar gua es, berdiri seorang gadis bercadar dengan temperamen dingin putih. Tuan Istana, apakah Anda benar-benar ingin masuk? Anda mendapat warisan, jadi kekuatan Anda harus cukup. Jika Anda masuk lagi, risikonya terlalu besar. Pada zaman kuno, tempat ini adalah area terlarang dari Istana Kaisar Dingin Absolut. Itu telah disegel. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Kalau-kalau. Bayar di sebelah gadis berkerudung itu berkata. Dia khawatir tentang Wei Ying. Dia telah mengikuti Wei Ying untuk waktu yang lama, dan dia dapat dianggap menyaksikan Wei Ying memulai dari nol. Dia menantikan rekonstruksi kemegahan Istana Dingin Kekaisaran oleh Wei Ying. Tapi gua kristal es di depan Anda tidak sederhana. Di bawah tabir, mata Wei Ying menyipit, dan dia berkata dengan tekad, Bayer, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Meskipun saya menerima warisan, kesenjangannya terlalu besar dibandingkan dengan orang-orang itu. Mengapa saya tidak berani memberitahu orang-orang di benua Lingu tentang Istana Kekaisaran yang sangat dingin? Saya takut pada orang-orang itu. Ketika Istana Dingin Absolut dihancurkan oleh banyak pasukan top, pasti ada beberapa rahasia tersembunyi. Apa sebenarnya rahasia ini, bahkan orang itu pun tidak tahu. Mendengar kata-kata ini, Bayer berpikir keras, dan berkata untuk waktu yang lama, Tuan Istana, bolehkah saya mengajukan pertanyaan pribadi? Wei Ying melirik Bayer dan mengangguk. Bayer tidak berbicara omong kosong, dan berkata langsung, Chen Ye itu, mengapa kamu ingin dia pergi ke Tianqi? Apakah Tianqi ini yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik kuno? Wei Ying meletakkan tangannya yang ramping di belakangnya dan menatap ke kedalaman gua kristal es. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan ringan, ketika saya menerima warisan, saya melihat sesuatu yang sangat samar. Itu adalah masa depan benua Lingu. Dan di masa depan ini, ada bayangan Chen Ye. Pada saat itu, Chen Ye berada di kolam hari itu. Chen Ye di Tianqi sepertinya. Nafas yang sepertinya membuatku merasa takut. Baik atau buruk, aku ingin dia pergi. Bab 1772. Mendengar kalimat ini, wajah Bayer langsung pucat. Dia tahu kekuatan Wei Ying sekarang. Tidak hanya kekuatannya, tetapi Wei Ying juga adalah penguasa istana dari Istana Dingin No. Satu di zaman kuno. Dengan keberadaan seperti itu, akan ada sesuatu yang membuatnya takut. Chen Ye itu, apakah dia benar-benar melihatnya salah? Ayo pergi, Bayer, aku ingin melihat berapa banyak yang tersisa untukku di Istana Kekaisaran yang sangat dingin di daerah terlarang ini. Mungkin, ini adalah modal bagiku untuk menginjakkan kaki di puncak benua Lingu. Aromanya melayang, dan Wei Ying melangkah ke kedalaman gua kristal es. Kegelapan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di kedalaman. Tempat tersembunyi. Di antara klan Skyfire, yang agak jauh dari klan surga yang terbakar, Sekte Suanyu Zhou Yan dan anggota klan Skyfire sedang berbicara di tempat terpencil. Zhou Yan tersenyum dan berkata, Saudara Zhao Kui, kita bertemu lagi. Tahun ini, Anda masih harus berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri. Zhao Kui menatap Zhou Yan, dan juga menunjukkan sedikit senyum, mengapa, seseorang ingin saya membantu Anda menghadapinya. Dalam konferensi seni bela diri terakhir, Zhou Yan juga merupakan kontestan dari klan Tianhuo. Umumnya, murid-murid Sekte Suanyu diteleportasi ke tempat tersembunyi ini. Orang yang sama akan diteleportasi ke suku yang sama, jadi Zhou Yan percaya bahwa ini waktu, dia masih akan datang ke klan Skyfire. Secara umum, dilarang mengambil tangan mati dalam turnamen seni bela diri,
tetapi terkadang kecelakaan tidak bisa dihindari. Namun, jika mereka juga murid dari Sekte Suanyu, jika mereka melukai kehidupan sesama murid mereka, mereka masih akan menanggung konsekuensi yang sangat besar. Zhou Yan jelas tidak menginginkan ini, tetapi beberapa orang harus mati. Misalnya, Chen Ye. Oleh karena itu, terakhir kali dia menemukan Zhao Kui, sebagian besar orang di dunia tersembunyi memiliki semacam kehormatan suku. Secara umum, kesepakatan tidak diterima untuk dengan sengaja membunuh kontestan lain dari turnamen pertarungan. Karena, ini adalah penghinaan terhadap konferensi seni bela diri suci. Tapi tentu saja, ada juga orang yang rela mengorbankan kehormatan demi keuntungan. Ketika Zhou Yan pertama kali melihat Zhao Kui, dia yakin bahwa pihak lain adalah orang seperti itu. Karena, Zhao Kui dan dia memancarkan bau yang sama. Apalagi kekuatan Zhao Kui sangat kuat. Dia adalah yang terkuat dari generasi muda di klan Tianhuo. Adalah pasangan yang sangat sempurna. Pada akhirnya, di bawah ketekunannya, Zhao Kui menyetujui permintaannya dan membunuh lawannya dalam pertempuran dengan murid Sekte Suanyu. Selama kehormatan itu dilanggar sekali, kehormatan itu akan menjadi lebih murah dan lebih murah. Dalam transaksi terakhir, Zhao Kui mendapatkan pelindung dalam garis keturunan. Ini sangat langka di dunia tersembunyi ini. Banyak orang di tempat tersembunyi tidak peduli dengan senjata dan benda asing. Yang mereka pedulikan adalah kekuatan dan darah. Hanya menghancurkan semut dan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Zhao Kuiba tidak bisa membuat Zhou Yan datang untuk berdagang dengannya. Zhou Yan melihat wajah serakah Zhao Kui, tersenyum, mengeluarkan kapak roh dengan napas luar biasa, dan melemparkannya ke Zhao Kui. Ini adalah kapak roh yang dekat dengan prajurit ruang dan waktu, dan saya membayar harga yang sangat mahal. Untuk mendapatkannya, saya akan memberikannya kepada Anda terlebih dahulu. Jika Anda berhasil membunuh orang itu, orang di belakang saya akan memberi Anda senjata ruang dan waktu lagi. Zhao Kui mengambil kapak roh dengan ekspresi ekstasi di wajahnya, dia membelai tubuh kapak dengan penuh kasih dan berkata sambil tertawa lebar, hahaha, saudara Zhou, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Zhou Yan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Awalnya, sebagian besar murid yang dapat berpartisipasi dalam uji coba murid rahasia adalah murid para tetua dari Bukaan Bintang, dan Zhou Yan, sebagai murid Zhao Ping yang merupakan Bukaan Bintang setengah langkah, dapat berpartisipasi dalam rahasia. Cobaan, bukan karena bakatnya. Bakat Zhou Yan sangat bagus, bahkan di sekte kelas 1 seperti Sekte Suanyu, dia bisa disebut jenius sejati, tetapi di antara murid sejati, bakat Zhou Yan hanya bisa dianggap sebagai medium. Alasan mengapa dia bisa menjadi salah satu peserta dalam uji coba ranah rahasia ini adalah karena dukungan kuat dari Zhao Ping. Dalam hal sumber daya budidaya, banyak murid dari para tetua dari alam Xingqiao tidak dapat dibandingkan dengan Zhou Yan. Oleh karena itu, kekuatan Zhou Yan secara bertahap melampaui murid sejati lainnya dan menjadi salah satu dari 10 penguji alam rahasia. Namun, Zhou Yan juga tahu bahwa meskipun dia memenangkan hati Zhao Ping dengan mengorbankan warna kulitnya, dia tahu bahwa seiring waktu, perasaan Zhao Ping untuknya secara bertahap akan mendingin. Oleh karena itu, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus terus memuaskan Zhao Ping, memecahkan masalah yang menyusahkannya untuk Zhao Ping, dan terus-menerus mendapatkan kepercayaan Zhao Ping, sehingga dia tidak bisa hidup tanpanya. Senyum terdistorsi secara bertahap muncul di wajah tampan Zhou Yan. Keturunan dari pembangkit tenaga listrik kuno ini telah diisolasi dari dunia luar terlalu lama. Kapak spiritual sangat berharga, dan itu dapat membuat pihak lain bahagia, tetapi pihak lain tidak akan pernah tahu bahwa setelah menyelesaikan Chen Ye untuk Zhao Ping, dia bisa menyingkirkannya betapa besar manfaat yang Anda dapatkan. Zhao Ping bahkan mungkin sepenuhnya bergantung padanya dan menjadi bonekanya. Chen Ye, semut yang baru saja bergabung dengan Sekte Suanyu ini, melumpuhkan keturunan Zhao Ping, membuat Zhao Ping sangat marah, tetapi tidak berdaya. Jika dia membunuh Chen Ye demi Zhao Ping, maka He Zhou Yan tidak diragukan lagi akan menjadi pahlawan dalam pikiran Zhao Ping. Penatua bodoh ini akan sepenuhnya ditaklukkan oleh dirinya sendiri. Zhao Kui tiba-tiba melihat Zhou Yan, yang tertawa sedikit mesum. Dia merasa kedinginan tanpa alasan, dan berkata dengan linglung, saudara Zhou, mengapa kamu tertawa begitu vulgar, sangat hina, dan memiliki perasaan yang membuatmu ingin memuntahkan. Zhou Yan tampak kaku, membuang senyumnya dan berkata, kembalilah dengan cepat, Patriark harus membawa kita ke tempat konferensi seni bela diri. Tempat konferensi seni bela diri berada di pusat dunia tersembunyi. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul,
Semuanya adalah orang-orang dari berbagai kelompok etnis yang datang untuk menonton konferensi seni bela diri. Dan di atas tempat konferensi seni bela diri, ada spar besar yang ditangguhkan. Spar ini adalah mata ketiga dari monster ranah bukaan bintang setengah langkah. Kemampuannya adalah untuk mengirimkan status turnamen seni bela diri ke klan utama, sehingga bahkan orang-orang di dunia tersembunyi yang tidak datang ke tempat kejadian dapat menonton seluruh turnamen seni bela diri. Hal-hal kuno seperti itu hanya dapat ditemukan di sini. Pada saat ini, seekor elang hitam besar mendarat di belakang konferensi seni bela diri, di depan sebuah rumah batu besar, dan Fen Tiangang memimpin Chen Ye dan yang lainnya ke dalam rumah batu. Chen Ye memasuki ruangan dan melihat ada banyak orang di ruangan itu, sepertinya sudah ada 7 atau 8 kontestan dari semua kelompok etnis. Dan yang paling menarik perhatian Chen Ye adalah seorang lelaki tua yang sangat kekar di ruangan yang sedang duduk di atas rumah, matanya sedikit tertutup, janggut dan rambutnya semuanya putih. Napas lelaki tua ini lebih kuat dari Fen Tiangang. Tampaknya status orang tua ini harus lebih tinggi daripada para patriark dari berbagai klan, dan dia juga menjadi tuan rumah konferensi seni bela diri ini. Segera setelah Chen Ye dan yang lainnya tiba, beberapa suku lagi datang satu demi satu. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya, menyapu matanya yang tajam ke kerumunan, tersenyum dan berkata, "Kualitas para kontestan dalam kompetisi seni bela diri ini cukup bagus, ikutlah denganku."